Bacaan liturgi Minggu 13 November 2022. Bacaan pertama Maliahi 4 1-2. Mazmur tanggapan Mazmur 98 5-6 7-8 9. Bacaan kedua 2 Tesalonika 3 7-12. Bait pengantar Injil Lukas 21 28. Bacaan Injil Lukas 21 5-19. Renungan Injil. Bacaan pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bacaan Injil. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi
Sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, penulis Injil Lukas menggambarkan hal ini, bahwa semua orang akan mengalami suatu keadaan sulit. Akan tetapi, kesulitan pengikut Kristus lebih berat. Mereka akan dianiaya oleh penguasa, tokoh agama, bangsa sendiri, saudara-saudara, sahabat, bahkan keluarga. Semua ini terjadi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi Yesus, pengikutnya harus mengalami semua ini. Walaupun demikian, keadaan sulit ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bersaksi lewat kemampuan hikmat dan kuasa Allah. Inilah janji Yesus kepada pengikutnya. Terlebih lagi, Ia berjanji akan tetap menyertai dan memelihara umat-Nya. Tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Demikian firman-Nya. Pengalaman gereja mula-mula adalah bukti bahwa tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Banyak orang mengalami keadaan buruk, tetapi gereja mula-mula jauh lebih buruk. Kondisi tersebut tidak membuat mereka, sebagai orang percaya, berhenti bersaksi. Sebab Allah akan terus memampukan dan menyertai kita. Kristus telah menderita dan mati bagi dosa dunia. Ia telah menjadi teladan bahwa kasih adalah di atas segalanya, bukan kenikmatan. Hendaklah kita senantiasa menyaksikan Injil yang sejati, sehingga ketika penderitaan datang, banyak orang sudah dimenangkan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.